Selamat berjumpa kembali bersama saya dalam acara di Renungan Rohani YouTube Serambi Religius. Ibu bapak, saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Yesus Kristus, kini kita sudah memasuki hari keempat di tahun yang baru, tahun 2021. Tepatnya 4 Januari oleh Gereja Katolik dalam kalenderium liturgi dikenang sebagai hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Bacaan-bacaan yang akan kita renungkan diambil dari bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes bab 3 ayat 22 sampai dengan bab 4 ayat yang ke-6. Kita adalah anak-anak Allah, sehingga pusat dan puncak iman kita adalah Allah. Menarik sekali menyimak pernyataan Paus Fransiskus pada perayaan malam Natal. Paus Fransiskus mengatakan bahwa Yesus Kristus lahir sebagai anak Allah supaya dengan maksud kita akan diterima sebagai anak-anak Allah. Kalau seandainya Yesus Kristus lahir bukan sebagai seorang anak Allah, lalu kita sebagai anak apa? Sungguh sangat logis statement Bapak Paus yang mulia ini. Dengan demikian, jangan sampai kita disesatkan oleh roh antikristus yang menjauhkan kita dari Allah. Roh kebenaran selalu membawa kita kepada sang kebenaran. Sementara dalam bacaan Injil, kita lihat dari Injil Matius bab 4 ayat 12 sampai dengan 17, ayat 23 sampai dengan 25 dikatakan bahwa kebenaran yang diwartakan oleh Yohanes dan kehadiran Yesus sebagai sang terang tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan apapun. Kebenaran dan terang itu harus diwartakan ke berbagai tempat dan untuk semua orang. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itu Yesus memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia.
Mereka datang dari Galilea dan Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Saudara-saudari umat beriman, pertanyaan reflektif untuk kita semua, mengapa dan untuk apa Anda mengikuti Tuhan Yesus? Jawabannya bervariasi. Ada yang mengatakan bahwa mengikuti Tuhan Yesus supaya jaminan kehidupan kekal nanti masuk surga. Ada lagi yang mengatakan mengikuti Tuhan Yesus karena kekasihnya. Pasangannya beragama Katolik, maka saya memutuskan untuk mualaf dan mengikuti agama sang istri atau sang suami. Atau ada yang mengatakan mengikuti Tuhan Yesus karena saya melihat ada penampakan. Dia pernah melihat bagaimana orang hadir di tengah malam, berpakaian putih berkilau-kilauan, lalu dia terbangun, berjalinlah dialog di antara mereka. Disitulah ada penampakan. Dan tidak semua orang bisa mengalaminya itu. Terserah kepada Anda semua yang mau menjawab apa alasanmu mengikuti Yesus. Lihat saja dalam bacaan Injil yang barusan kita dengar. Di sana diberitakan bahwa orang dari berbagai macam berbondong-bondong datang. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Mereka hanya datang mau menyatakan bahwa mereka beriman sungguh kepada Allah. Dan mereka meyakini bahwa dengan jamahan Tuhan Yesus mereka memperoleh kesembuhan. Dan semua peristiwa itu tersiar di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya. Bayangkan saja, yang buruk keadaannya lah yang dibawa. Yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara. Yang kerasukan, yang sakit ayan dan lumpuh. Lalu apa yang terjadi? Sembuhlah mereka. Karena orang yang dibawa datang itu beriman kepada Tuhan Yesus. Bukan karena dia hanya asal ikut-ikutan saja. Tetapi kalau Anda sekalian, kalau mengikuti Tuhan Yesus hanya mau ikut-ikutan saja, tolonglah, bertobatlah. Maka Tuhan Yesus mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kerajaan sorga sudah dekat dinyatakan hanya bagi orang yang percaya. Tibalah saatnya Yesus tampil setelah Yohanes terkurung di dalam penjara. Yesus melanjutkan pewartaan Yohanes, yaitu pertobatan, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ia setia mengajar dan melenyapkan penyakit, berbagai macam jenis penyakit. Oleh karena itu jangan takut. Penyakit apapun saudara-saudariku, termasuk virus corona, HIV, AIDS, dan macam-macamnya, oleh orang dokter dan mengatakan tidak ada obat. Tetapi di dalam nama Yesus dari Nazaret saya percaya bahwa akan ada penyembuhan. Serahkanlah dirimu sepenuhnya bahwa Tuhan akan menjamah Anda dan Anda akan sembuh. Dengan demikian, melalui kata dan perbuatan, Yesus melayani setiap orang yang membutuhkan. Ingat, bagi orang yang beriman, yang membutuhkan, yang akan memperoleh kesembuhan. Tetapi bagi orang yang tidak beriman, tentu dia tidak akan membutuhkan. Bagaimana mungkin dia memperoleh kesembuhan? Pelayanan kita pun, saudara-saudariku umat yang terkasih, harus membawa orang kepada pertobatan. Jauh dari kepentingan pribadi, sehingga orang merasakan kasih karunia Allah melalui tangan-tangan kita. Maka ketika ada orang sakit, ketika ada orang kerasukan roh jahat, orang mengatakan, "Pastor, tolong doakan orang yang bersangkutan." Saya katakan pertama, Anda yang sudah dibaptis di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
lewat penumpangan tanganmu, dan sambil mengatakan, dalam nama Yesus dari Nazaret, keluarlah setan-setan itu. Percayalah, maka akan memperoleh kesembuhan. Dengan demikian, marilah kita datang kepada Tuhan Yesus dengan berbagai macam kesituasian kita, dan katakanlah situasi buruk kita, Tuhan siap akan menjamah dan menyembuhkan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.